Shalom, Bapak Ibu, Oma Opa, anggota persekutuan, kaum lanjut usia GPIB dimanapun berada. Selamat pagi, salam sehat penuh bahagia selalu. Kita berjumpa kembali dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama yang diselenggarakan oleh Dewan PKLU GPIB. Saya Maria Magdalena Kalmansyur Hukom, anggota PKLU Jemaat GPIB Sili Asih Bandung. Bapak Ibu, Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, malam telah berlalu, kini kami boleh memasuki hari baru untuk memulai aktivitas kami. Kami mohon penyertaan Tuhan atas setiap hidup kami di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu kami mau mendengar suara-Mu melalui firman dan renungan-Mu pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami agar kami mengerti, memahami, dan melaksanakannya dalam kehidupan beriman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 1-10 yang begini bunyinya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang-orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang-orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan.
Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan dari negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini adalah pekerjaan Tuhan memberikan kelegaan. Hakim-Hakim 6 ayat 1-10. Setiap penyimpangan dari jalan Tuhan pasti mendatangkan akibat buruk. Salah satunya adalah hukuman. Sikap Israel yang menyembah Allah orang Amori di dalam ayatnya yang ke-10 menyebabkan mereka ditindas hingga melarat oleh Midian. Bangsa yang besar dan perkasa di dalam ayat 5 dan ke-6. Bangsa Midian menghimpit Israel hingga mereka ketakutan dan bersembunyi di gua-gua dan kubu-kubu. Menyadari kondisi mereka yang terpuruk, Israel berseru kepada Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berseru berarti memanggil atau menarik perhatian dengan suara nyaring. Seruan Israel itu menunjukkan bahwa mereka akhirnya menyadari hanya Tuhanlah satu-satunya penolong yang sanggup melepaskan mereka dari tekanan dan penindasan. Sebagaimana firman-Nya melalui nabi yang diutusnya. Tuhan adalah pembebas Israel sejak semula. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang mengasihi Tuhan, sama seperti Israel, persoalan seringkali terjadi karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Namun, jika kita sadar dan kembali kepadanya, Tuhan adalah panjang sabar dan penuh kasih setia. Mungkin kita pernah mengira bahwa Tuhan tidak lagi peduli dengan kesulitan yang kita alami. Pikiran demikian tentu saja keliru dan sesat. Tuhan selalu mendengar dan sedia menolong kita. Karena itu, Bapak, Ibu, Oma, Opa, berserulah kepadanya. Tinggalkanlah gua-gua kekhawatiran dan kubu-kubu putus asa. Jangan menunda untuk datang kepada Tuhan. Sebaliknya setialah kepadanya, maka Ia akan mengampuni, memulihkan, dan membebaskan kita. Ingatlah apa yang dikatakan Yakobus di dalam Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ketika kita berada dalam pencobaan, sadarilah kelalaian kita dan renungkanlah kebaikan Tuhan. Kembalilah kepadanya, sebab hanya di dalam Dialah kita memperoleh kelegaan. Sungguh, Bapak, Ibu, Oma, Opa yang mengasihi Tuhan, kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan adalah pangkal keselamatan kita. Demikian renungan kita.
Marilah kita berdoa. Allah, Engkaulah pengharapan kami, kaum lanjut usia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan terhadap kehidupan setiap kami. Melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, kami boleh kembali diingatkan untuk senantiasa berharap hanya kepadamu saja. Kami memohon pengampunan atas ketidaksetiaan kami. Seringkali kami lebih mengandalkan kekuatan atau kemampuan kami tanpa memohon pertolongan Tuhan. Berpalinglah kepada kami ya Tuhan, dan berikanlah kami pembebasan, serta kekuatan untuk kami menghadapi hari-hari di sepanjang kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Ajari kami terus-menerus untuk meninggalkan gua-gua kekhawatiran dan kubu-kubu putus asa. Jadikan kami berkat untuk kehidupan anak-anak, cucu-cucu, serta mantu kami dimanapun mereka berada. Agar tetap di hari-hari tua kami tetap bisa menjadi teladan untuk mereka. Berikanlah kami kesetiaan yang daripadamu Bapa di surga, untuk kami memperoleh pemulihan serta pembebasan. Dengarkanlah dan sambutlah doa kami ini, biar kehendak-Mu saja yang boleh jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Oma, Opa yang mengasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.